A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya kita selalu diberi inayah dan rahmat olehnya. Pembahasan kita masih dalam bagaimana kita melihat sejarah orang-orang terdahulu. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengawali pembahasan saya dengan perkataan indah Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, "Law i'tabarta bima madha hafizta ma baqiya." Kalau seandainya kamu mengambil pelajaran dari apa yang telah berlalu, maka kamu bisa menjaga apa yang ada pada dirimu. Kalau seandainya kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang mukmin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang zalim, maka kita akan bisa mengambil sikap mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Kalau kita kembali sejenak kepada sejarah Al-Imam Husain alaihissalam, di mana Al-Imam Husain alaihissalam dengan segelintir sahabat dan keluarga beliau, Al-Imam Husain alaihissalam tetap tegak berdiri melawan kezaliman. Mungkin di saat itu para musuh-musuh Allah menyangka bahwa Imam Husain alaihissalam adalah kalah. Mereka adalah menang. Kenapa? Karena Imam Husain terbunuh, sahabat-sahabatnya juga terbunuh, keluarganya tertawan. Jadi kalau dihitung dan dinilai dari matematika peperangan, maka kubu Al-Imam Husain alaihissalam adalah kubu yang kalah. Tapi coba kita lihat setelah kejadian dan fenomena Karbala, bagaimana orang-orang muslim bangkit, sadar terhadap kezaliman yang telah dilakukan oleh Yazid. Mereka sadar bahwa orang yang berada di kursi kepemimpinan, orang yang mengklaim dirinya sebagai Amirul Mukminin, dia adalah orang yang fasik. Orang yang telah melukai hati setiap manusia yang cinta kepada keadilan. Kita bisa melihat bagaimana kaum muslimin cinta kepada Al-Imam Husain alaihissalam dan benci kepada Yazid. Dengan kita melihat sejarah ini, maka kita bisa mengetahui akibat perbuatan baik itu apa dan akibat perbuatan buruk itu apa. Ketika orang mendengar kata Husain, nama Husain, maka dia akan mengucapkan salam kepadanya. Tapi kalau ada seseorang yang mendengar kata Yazid, nama Yazid, maka ia akan marah, akan melaknat Yazid. Kenapa? Karena Yazid telah merobek arti keadilan yang telah diyakini oleh semua muslim. Yazid telah menghancurkan cucu Rasulullah, telah membunuh manusia-manusia yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang baik dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang buruk. Kalau kita kembali menganalisis perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kalau kita ingin menjadi masyarakat yang kuat, masyarakat yang ideal, maka kita tidak boleh melupakan jasa pahlawan kita. Peninggalan pahlawan kita harus kita jaga. Ini yang
harus kita perhatikan. Kalau kita ingin terapkan perkataan beliau dalam kehidupan kita sebagai warga negara, maka kita warga negara yang telah menikmati kemerdekaan, yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita, maka kita harus menjaga negara ini. Kita harus menjaga pengorbanan pahlawan-pahlawan kita. Apapun yang mereka tinggalkan, kita harus jaga. Kenapa? Karena peninggalan pahlawan akan mengingatkan kepada kita tentang keberanian dan arti pengorbanan. Warga yang baik adalah ia yang bisa menghormati pahlawan-pahlawannya. Negara yang kuat adalah negara yang bisa menghormati pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk memakmurkan, untuk menegakkan negara tersebut. Terkhusus kalau kita terapkan dalam dunia Islam, kita harus selalu mengingat para sahabat-sahabat Nabi, para orang-orang soleh yang mereka telah mewakufkan waktu mereka untuk Islam. Karena merekalah kita bisa memahami Islam. Karena merekalah kita bisa memeluk Islam. Jadi kita tidak boleh melupakan jasa baik mereka. Kemudian ada satu penjelasan lain dari Imam Ali bin Abi Thalib yang indah, di mana beliau mengatakan iman itu memiliki 4 pondasi. Perhatikan baik-baik. Pondasi yang pertama adalah kesabaran. Pondasi kedua adalah keyakinan. Pondasi ketiga adalah keadilan. Pondasi keempat adalah jihad. Kemudian beliau meneruskan, keyakinan itu memiliki 4 pondasi. Yang pertama, kata beliau, seseorang tidak akan menggapai keyakinan tanpa ia bisa mengoptimalkan dalam menggunakan kecerdasannya, dalam menggunakan akalnya. Kemudian yang kedua, seseorang tidak akan menjadi orang yang beriman, yang memiliki keyakinan yang kuat tanpa ia melihat dan mengamalkan ilmu yang ia miliki. Kemudian yang ketiga, seseorang tidak akan mendapatkan keyakinan yang kuat tanpa ia mendengarkan nasihat-nasihat yang ia dengar. Kalau seandainya ada seseorang yang menasihati kita, maka kita harus mendengarkan dengan baik. Boleh jadi kesuksesan kita, keberhasilan kita berada di nasihat yang disampaikan oleh orang-orang kepada kita. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang memberikan nasihat kita, jangan kita meremehkan dirinya. Taruhlah orang tersebut tidak memiliki kedudukan, orang tersebut adalah orang yang biasa dan ingin memberikan nasihat kepada kita. Kita sebagai orang yang berakal harus bisa mendengarkan nasihat tersebut dengan baik dan memanfaatkan nasihat tersebut. Ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang akan bisa mendapatkan keyakinan yang kuat tatkala ia bisa memanfaatkan kejadian-kejadian yang lalu. Artinya ia bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran atas fenomena-fenomena yang telah terjadi untuk mengembangkan diri. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan membahas kembali tentang tema-tema yang sangat penting, tema-tema yang bermanfaat, tema-tema yang bisa memberikan
efek positif dalam kehidupan kita di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.